Yakobus 1 ayat yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. This is a good news for you. Anak-anak adalah pemberian dan anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada setiap orang tua. Dan setiap anak yang dilahirkan di dunia ini diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan yang mulia yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Saat ini, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari sepasang suami istri yang dikaruniakan Tuhan 2 anak laki-laki kembar, bagaimana mereka mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan dalam membesarkan anak-anak mereka. Mari kita saksikan kesaksiannya berikut ini. Shalom, nama saya Hans, istri saya Santi. Kita berdua mau menceritakan tentang kisah anak kita. Ya, perkenalkan saya Santi. Kita mau berbagi kisah yang benar-benar luar biasa. Tuhan berikan mukjizat untuk anak-anak kami. Kami memiliki 2 anak kembar laki-laki bernama Harold dan Harvey. Anak kami lahir di 19 Mei 2017. Sebelum memulai kisah ini, kita mau sedikit berbagi bagaimana pertama kali kami mengalami perkenanan Tuhan. Saat itu saya hamil di usia 16 minggu. Dan udah periksa akhirnya 16 minggu diketahui bahwa kami memiliki anak kembar, dan saat itu diperiksa ternyata saya mengalami sindrom yang namanya TTTS, yaitu Twin Tooth Truncation Syndrome, di mana anak yang satu memakan gizi dan nutrisi dari anak yang satunya lagi. Jadi otomatis jomplang antara anak yang satu dan anak yang kedua. Setelah berjalannya waktu, saya kehamilan sekitar 4 bulan, Hans harus pergi ke NTT untuk kerja sekitar 3 bulan. Dan ternyata di bulan ke-8 atau 32 minggu kehamilan saya, dokter menyatakan harus segera dilahirkan. Karena anak yang satu lagi, Harvey, beratnya terlalu berbeda jauh dengan Harold. Jadi saat itu dokter memutuskan harus operasi sesar. Gitu. Dan saat itu Hans masih di NTT. Ya. Dan pada saat saya mendengar kejadian itu ya harus pulang ke Jakarta, ke Bogor, dan pada saat itu juga pesawat tidak ada. Jadi saya harus nunggu besok baru bisa ke Jakarta, berangkat ke Jakarta. Nyampe di Jakarta, saya ketemu dokternya dan dokternya bilang ini harus segera diangkat atau dikalahkan satu. Jadi Harvey yang mau dikalahkan. Jadi pada saat itu saya pergumulan sekali antara mau diangkat Harvey atau mau diangkat dua-duanya untuk dilahirkan seperti itu. Jadi saya berkesimpulan untuk kita harus lahirkan dua-duanya, apapun itu keputusannya, apapun nanti resikonya, kita harus selamatkan dua-duanya ya. Akhirnya saat itu di 32 minggu dilahirkan dengan status darurat janin. Kita ngelewatin 3 operasi sebelum kita, karena anak saya si Harvey ini udah nggak kebaca saluran darahnya, sudah nggak kebaca apapun, jadi tinggal detak jantung. Itu pun harapan sangat tipis banget untuk maksudnya bisa bertahan. Dokter pun bilang mudah-mudahan bisa bertahan karena takutnya nggak ada di dalam kandungan sehingga meracuni saudara satunya lagi. Setelah dilahirkan ternyata lahir dengan berat yang sangat kecil. Kalau Harold yang besar itu 1 kilo lebih 741. Sedangkan Harvey hanya 820 gram, tidak sampai 1 kilo. Karena sebesar botol aqua ya. Sebesar botol aqua yang 600 mili ya. Ya, kecil banget. Ya, jadi saat itu langsung dilakukan penanganan. Kita juga belum sempat lihat babynya, jadi langsung masuk ke ruang NICU. Mereka berjarak 2 menit aja karena operasi sesar. Setelah day by day, Harold bagus ya progresnya ya. Nggak lama di NICU, hanya 2 minggu aja, dan 1 minggu di ruang penyesuaian untuk pulang ke rumah. Setelah itu baru mulai perjuangan untuk Harvey di NICU. Harvey di NICU. Gitu. 100 hari ya? Iya, 100 lebih 1 hari. Jadi Harvey itu banyak case banget. Salah satunya
fungsi hatinya belum berfungsi dengan normal, jantungnya belum tertutup dengan baik, ada permasalahan dengan GERD juga, pencernaan, kejang, gula darah, banyak banget. Infusan udah nggak bisa masuk di Iya, di tangan dan kaki. di kaki, akhirnya lewat ketiak juga. Iya, jadi sudah masuk ke vena besar, sampai kejang pun kita periksa lewat otak juga ya waktu itu ya, periksa lewat otak. Terus sebenarnya di NICU sudah 2 bulan, dokter udah mulai angkat tangan ya. Udah mulai angkat tangan, dokter bilang ini case-nya belum pernah terjadi dengan baby yang kecil tapi gula darah nggak ada sama sekali. Jadi per 3 jam itu Harvey diambil sampel darahnya untuk dicek gula darahnya, dan itu tuh bisa sampai 0, itu yang menyebabkan dia kejang ya kok. Akhirnya setelah 101 hari, puji Tuhan kita banyak dibantu doa oleh teman-teman GSCA, teman-teman saudara, semua bantu doa terus. Akhirnya Harvey istilah katanya dipaksakan pulang karena sudah terlalu lama ya kok. Iya. Akhirnya dipaksa pulang, kurang lebih 101 hari pulang. Nggak lama di rumah, sekitar 3 minggu ya Hans, akhirnya masuk rumah sakit lagi ya. Masuk rumah sakit lagi. Karena nggak bisa minum juga, minumnya itu harus selang lewat hidung. Jadi tiap 1 jam sekali itu harus namanya apa, sonde ya kalau nggak salah sonde ya. Jadi masuk ke lewat hidung ke lambung. Nah itu yang Harvey minum susunya seperti itu. Itu berjalan selama 8 bulan. Jadi selama anak-anak masih dalam kondisi yang kurang baik, kita stay di Jakarta. Terus periksa anak-anak, akhirnya setelah 7 bulan anak-anak sudah oke, kita baru pulang. Harvey sudah mulai oke, tapi ternyata di bulan kelima ada case dari saudaranya, Harold. Jadi saat itu Harold yang biasanya tengkurap bisa angkat kepala, di usia 5 bulan udah nggak bisa angkat kepala kalau tengkurap, dan belum ada eye contact sama kita. Jadi kita perbandingannya sama Harvey yang walaupun dengan case-nya kecil tapi dia ada eye contact. Lebih aktif ya. Betul. Lebih aktif. Akhirnya periksa, cari dokter. Kita pikir sudah selesai. Jadi udah pulang semuanya, udah sampai rumah, ternyata kok ada perbedaan ya. Jadi sampai kita balik lagi ke rumah sakit jadi untuk mengurusi Harold ya di situ ya. Jadi pas Harold 5 bulan, dokter diagnosa CP, cerebral palsy, kalau bahasa awamnya seperti lumpuh otak. Karena prematur ya? Iya, karena prematurnya. Jadi sebenarnya dahulu yang awal yang dikhawatirin Harvey, tapi setelah 5 bulan ternyata Harold berkebutuhan khusus cerebral palsy dan harus terapi untuk bisa bantu kondisi dia belajar normal seperti teman-teman dan saudaranya yang lain. Saat ini Harold Harvey udah berusia 5 tahun. Luar biasa perkenanan Tuhan, tuntunan Tuhan sampai detik ini, sampai anak kami sudah usia 5 tahun. Hal-hal yang nggak pernah terpikirkan, benar-benar nggak pernah terbayangkan, nggak pernah didengar, tapi Tuhan sediakan. Sekarang Harvey sudah mulai sekolah, Harold masih tetap terapi, tapi dengan progres yang luar biasa, walaupun belum terlalu signifikan, tapi kami percaya perkenanan Tuhan ada untuk mereka. Harvey sekarang bisa sekolah seperti teman-teman yang lain, walaupun sebelumnya dulu dokter bilang kemungkinan nggak bisa sekolah karena keterbatasan kemampuannya dia secara fisik, tapi memang nggak ada yang bisa mengatakan tidak kalau Tuhan sudah mengatakan iya gitu. Sekarang jadi prosesnya tinggal Harold masih terapi dan Harvey sudah mulai sekolah. Dari apa yang kami alami, kami melihat begitu banyak pertolongan dan mukjizat dari Tuhan. Dan sampai saat ini kami pun terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Meskipun perjalanan yang kami lalui masih panjang dan kami yakin juga tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami, juga untuk kehidupan anak kami, Harold dan Harvey. Kiranya kesaksian kami ini dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kesaksian yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti sangat diberkati dengan kesaksian tersebut.
Dalam segala keterbatasan dan keistimewaannya, penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk dapat menerima, mengasihi, dan terus mendidik anak-anak agar mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah This is a Good News for You untuk hari ini. Jangan lupa, besok kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya GSJ Bethlehem, baik secara onsite di gedung gereja ataupun secara live streaming melalui YouTube channel GSJ Bethlehem. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.